Assalamualaikum Sobat SCJ. Kita kali ini dalam ngobras kali ini kita kedatangan dua staf KJRI dengan perkenalkan Bapak. Ya, terima kasih Mas Radinka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad. Saya staf di fungsi Pensosbud, yaitu penerangan, sosial, dan budaya. Saya sendiri baru bergabung dengan KJRI Jeddah baru 1 bulan. Jadi ya baru 1 bulan saya datang dari Jakarta, dari Kementerian Luar Negeri, dan ditempatkan di fungsi penerangan sosial dan budaya. Baik Pak, terima kasih. Dan Bapak? Nama saya Kun Rizky Putranto. Saya dari fungsi konsuler, tepatnya saya menjabat sebagai pelaksana fungsi konsuler 5 di KJRI Jeddah. Dengan Bapak Muhammad, ada hubungan apa Pak dengan Pensosbud dengan sekolah itu Pak? Jadi Pensosbud itu adalah fungsi penerangan sosial budaya yang mencakup wilayah kerjanya itu mengenai pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat. Jadi yang cakupan dari ruang kerja kita itu bisa mulai dari LSM, mulai dari masyarakat Indonesia, PMI, dan termasuk juga mahasiswa dan pelajar di sekolah. Nah, SIJ ini merupakan salah satu mitra, saya nggak mau lebih tepatnya mitra untuk bagaimana KJRI itu memberdayakan masyarakat Indonesia, terutama yang pelajar agar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan karakter dan kebudayaan bangsa Indonesia, di mana ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke Pak, baik. Saya selanjutnya ingin bertanya, apakah program pada tahun 2022 ini dalam mempromosikan kebudayaan dan harapannya untuk sekolah Indonesia Jeddah ini Pak? Nah, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa itu, dari Pensosbud akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi kita bareng-bareng ya dengan Sekolah Indonesia Jeddah untuk terus memajukan bagaimana anak-anak itu mendapatkan pendidikan yang khas dengan karakter dan kearifan lokal budaya Indonesia di satu sisi, kemudian di sisi yang lain tetap mendapatkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zamannya. Dalam hal ini program kita untuk tahun 2022 nanti kita memiliki program kolaborasi dengan community event dari General Entertainment Authority dari Arab Saudi. Jadi nanti teman-teman SIJ di situ adalah program komunitas. Nah, di dalam program komunitas itu nanti kita bisa menampilkan hal-hal yang unik, budaya atau performance dance atau tarian atau nyanyian dari teman-teman SIJ untuk ditampilkan di masyarakat Arab Saudi dan masyarakat yang ada di Arab Saudi. Jadi itu salah satu wujud promosi budaya kita. Jadi kita dorong teman-teman SIJ, teman-teman pelajar itu untuk berani menampilkan dan mempromosikan budaya kita di Arab Saudi ini. Jadi tujuannya tuh untuk mencerdaskan dan menyebarkan budaya Indonesia di Saudi ini ya Pak? Betul. Ya betul. Jadi semakin banyak orang-orang di luar orang luar Indonesia yang tahu mengenai budaya dan keindahan dan bagaimana Indonesia itu sebenarnya gitu. Jadi tujuannya untuk memperbagus nama Indonesia di luar. Betul. Itu salah satu tujuan utama kita. Bagaimana Indonesia itu semakin dikenal dengan kearifan budayanya dan keanekaragaman. Entah itu tariannya, atau nyanyiannya, atau kostum, pakaian, makanannya juga gitu. Jadi semakin banyak orang tahu seperti apa Indonesia itu. Baik Pak, terima kasih atas sama-sama Mas. Dan sekarang Bapak Kun, saya ingin bertanya, dan jabatan Bapak sebagai staf di KJRI itu apa Pak? Ya, jadi mungkin saya jelaskan sedikit Mas ya. Saya di konsuler, di fungsi konsuler. Fungsi konsuler tugasnya ada 2 utamanya. Pelayanan dan perlindungan terhadap WNI. Nah,
pelayanan ini di KJRI Jeddah itu kita melayani berbagai macam hal, terutama dalam hal legalisasi dokumen, pengesahan dokumen, dan juga untuk pencatatan peristiwa penting. Jadi bisa dibilang konsuler KJRI Jeddah itu menangani WNI dari mulai kelahiran, pernikahan, dan seterusnya sampai meninggal dunia. Mulai dari kelahiran, misal dari penerbitan legalisasi akta kelahiran di Arab Saudi, kemudian juga nanti ketika legalisasi ijazah kalau teman-teman SIJ ya kan, itu juga dengan tersebut juga nanti. Kemudian juga nanti kalau ada pernikahan dan hingga nanti penyertaan kematiannya. Kemudian yang kedua, untuk pelindungannya kami juga menangani pelindungan WNI. Dalam hal ini kalau ada WNI yang bermasalah itu bisa melapor ke KJRI untuk mendapatkan perlindungan. Jadi dua itu, pelayanan dan perlindungan WNI. Itu tugas utama dari konsuler KJRI Jeddah. Jadi yang Bapak, seperti yang Bapak bilang tadi kan melindungi dan melayani. Betul. Jadi kewajiban yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia khususnya di Jeddah ini ya Pak, kan di Jeddah, itu apa Pak? Nah mungkin ini yang paling terkait dari fungsi konsuler dengan teman-teman di SIJ itu biasanya terkait dengan ini yang teman-teman SIJ sering minta ke konsuler adalah untuk pencatatan kelahiran. Nah, pencatatan kelahiran ini biasanya ada dua tipe, ya kan? Yang pertama untuk teman-teman yang orang tuanya masih memiliki izin tinggal. Nah, itu biasanya kita memberikan legalisasi akta kelahiran. Jadi kan ketika teman-teman itu dulu ketika lahir, ya kan, di rumah sakit, kemudian di pihak rumah sakit mengeluarkan akta kelahiran, syahadah milad kalau di sini istilahnya. Kemudian nanti kita legalisasi untuk nanti diajukan untuk ke ahwal madani atau catatan sipil di Arab Saudi, seperti itu. Itu untuk mereka yang punya izin tinggal. Kalau untuk teman-teman yang kebetulan orang tuanya tidak lagi memiliki izin tinggal, nanti KJRI bisa membantu membuatkan surat keterangan lahir. Nah, sebenarnya mungkin kalau saya boleh cerita sedikit Mas Ardinka ya, apa sih fungsinya pencatatan kelahiran ini? Jadi untuk pencatatan kelahiran ini nanti ke depannya akan memudahkan teman-teman SIJ sebagai WNI ketika nanti kembali ke Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kewarganegaraan, pelayanan kependudukan. Misal nanti ketika Indonesia bikin KTP, betul. Kemudian nanti kalau mau buka rekening bank di Indonesia, nah itu nanti semua perlu yang namanya tadi akte kelahiran tadi, kayak gitu. Dan apakah nih surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir itu dibikinnya di KJRI kan, kalau misalnya yang di sini? Betul, ya. betul. Apakah surat keterangan lahir ini dikenakan biaya untuk bayar atau? Ya, kalau untuk itu insya Allah semuanya bebas biaya nantinya untuk legalisasi dan juga untuk surat keterangan lahirnya. Nanti keterangan lebih lanjut untuk syarat-syaratnya, kemudian cara ininya itu ada di website layanan.kjrijeddah.id. Nanti silahkan dibuka di situ. Nah, di situ nanti ada persyaratan dan juga janji temunya untuk pelayanannya. Selain Bapak bilang tadi online untuk mendaftarkannya, ada program untuk pembukaan loket di KJRI sendiri Pak? Ya, nanti jadi gini, ini kan sekarang kami kerjasama juga dengan Pak Kepala Sekolah untuk nanti kedepannya kita coba mendata. Teman-teman ini kan rata-rata lahirnya di sini, di Saudi. Nah, nanti kita mau mendata teman-teman siapa yang sudah memiliki akte kelahiran atau surat keterangan lahir dan siapa yang belum. Nah, nanti bagi yang belum, insya Allah KJRI memiliki program untuk mengadakan loket sementara di SIJ. Ya, jadi kita akan buka loket sementara di SIJ. Jadi nanti teman-teman bisa dengan mudah datang langsung dengan bawa syarat yang ada untuk membuatkan surat keterangan lahir tadi. Itu kayaknya sangat membantu juga tuh Pak buat di SIJ, soalnya beberapa kali ada yang kesusahan gitu. Ini gimana cara daftar ini buat lomba, gimana cara daftar dapetin kakak, dapetin NIS buat daftar kuliah gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya dibuat di SIJ juga lebih mudah buat anak-anak itu. Yeah. Dan waktu itu kan juga ada untuk pemberian paspor ya Pak. Betul. Paspor untuk yang tidak memiliki paspor di sini. Betul.
Kenapa waktu itu nggak dilanjutin lagi Pak? Padahal udah beberapa yang daftar. Baik. Untuk yang paspor ya. Jadi kalau untuk yang program paspor itu merupakan salah satu bentuk bantuan dari KJRI. Mungkin next episode kita undang juga teman-teman dari imigrasi KJRI Jeddah supaya nanti bisa jelaskan lebih detail. Cuman yang pasti program KJRI untuk memberikan paspor kepada teman-teman SIJ adalah untuk tadi fungsinya untuk melindungi teman-teman sendiri supaya teman-teman itu memiliki dokumen identitas sebagai warga negara Indonesia. Jadi kalau di luar negeri, kalau di Indonesia ID kita, identitas kita itu kan KTP. Kalau di luar negeri, identitas kita itu adalah paspor. Nah, oleh sebab itu karena kita melihat, oh teman-teman SIJ ini sebagian belum lagi paspor. Nah, sebelum paspor ada SKL, sebagian kan belum punya akte kelahiran, kita buatkan SKL-nya. Setelah SKL ada, kita buatkan paspor. Nah, waktu itu yang mendaftar sekitar 200-an. Nah, nanti kalau memang permintaannya ada, nanti kita akan coba bahas lagi dengan tim di KJRI untuk mengadakan program serupa. Pada intinya gini, teman-teman di SIJ itu kan bagian dari warga negara Indonesia, bangsa Indonesia ada di Arab Saudi. Ini kan KJRI dengan tangan terbuka kita akan melindungi dan melayani teman-teman di SIJ. Jadi yang kemarin belum terdaftar jangan khawatir, insya Allah nanti ada program pendaftaran paspor lagi untuk yang belum mendapatkan mungkin kemarin. Bukan paspor. Kalau paspor nanti yang kita fokuskan sekarang adalah bikin ini dulu. Akte kelahiran dan surat keterangan lahir. Kita ngecek dulu. Jadi kenapa? Karena itu awal mula. Jadi akte kelahiran dan surat keterangan lahir itu adalah awal mula dari semua layanan kewarganegaraan. Jadi tanda bahwa oh ada WNI atas nama Mas Radinka lahir tanggal sekian bulan sekian di mana. Nah, nama orang tuanya ada di situ. Itu yang menjadi awal mula dari layanan kewarganegaraan selanjutnya seperti itu. Jadi kuncinya tuh SKL dulu baru Betul. yang lainnya lanjut. Ya, betul. Jadi awal mulanya lahir dulu, ada tandanya nih, jangan sampai nanti kamu lahir di mana? Nama kamu siapa? Nah, itu kan ada pertanyaan seperti itu. Ininya apa? Buktinya apa kelahirannya? Tadi dari akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Ya, saya juga punya pertanyaan nih, Pak. Kan teman-teman saya juga ada beberapa yang kewarganegaranya mix. Ya, jadi saya bertanya saya itu bagaimana menentukan kewarganegaraan dari siswa tersebut? Oke. Nah, jadi ini agak panjang, ini agak kita masuk ke aturan hukum sekarang. Jadi Indonesia itu menganut anak berkewarganegaraan ganda terbatas, ya. Jadi sampai umur 18 tahun itu masih bisa untuk 2 kewarganegaraan, ya kan. Tapi kan karena sekolahnya di SIJ, kalau saran saya sekolahnya di sekolah Indonesia Jeddah, ya sebaiknya memilih sebagai WNI, ya kan. Nah, nanti kalau sudah memilih, nanti baru kita buatkan dokumen-dokumennya seperti itu. Kalau untuk surat keterangan lahir, kita siap bantu karena kan ibunya biasanya orang Indonesia. Yang penting ibunya orang Indonesia, kita bisa bantu buatkan surat keterangan lahir tadi, seperti itu. Kalau Mas Radinka udah pernah ngecek aktenya ininya lahir di sini kan? Sudah lengkap. Enggak, Oke. lahir di Indonesia. Oh, lahir di Indo. Oh, kirain lahir di sini. Ini kalau ada teman-teman yang lahir di sini bisa. Nanti kalau mau konsultasi bisa. KJRI. Bisa, nanti bisa konsultasi dengan KJRI. Nanti kita akan sediakan mana ininya? Nomor hotline. Ya, Nanti tampilkan nanti di intinya di videonya ya. iya, untuk loket sebelum maaf Pak. Ya. Kapan loket ini dibuka, Pak? Loket sekalian dibuka. Nah, nanti pihak Pak Kepsek dan guru-guru akan mendata teman-teman SIJ yang belum memiliki. Nah, nanti kita lihat jumlahnya. Nanti langsung kita ini kan tentukan kapan loketnya akan mulai ada dan berapa lama kita akan buka loketnya seperti itu. Karena sebelumnya kan setelah kita tahu jumlahnya, kita akan infokan dulu syarat-syaratnya supaya teman-teman bisa mempersiapkan. Oh, ini loh syarat-syarat. Jadi ketika KJRI buka loket di sini, teman-teman sudah bawa syarat-syaratnya. Betul. Betul. Perbedaan SKL dan akte itu apa ya, Pak? Oke, tadi yang saya bilang, kalau akte kelahiran itu kan diterbitkan oleh pemerintah Saudi. Jadi untuk teman-teman yang orang tuanya masih memiliki izin tinggal, itu kan lahirnya di rumah sakit, kemudian nanti dari rumah sakit mengeluarkan surat keterangan kelahiran. Nah, nanti dibawa ke Ahwal Madani, ada ininya, ada buktinya, ada bukti surat keterangan lahirnya. Nanti KJRI melegalisasi dan menerbitkan kutipan akta kelahiran, seperti itu. Nah, itu yang untuk
akte kelahiran yang kita sebutnya bahasakannya akte kelahiran. Sedangkan yang kedua surat keterangan lahir. Ini adalah solusi bagi teman-teman yang orang tuanya kebetulan izin tinggalnya sudah habis atau sudah mati. Jadi kan pasti pihak rumah sakit tidak bisa mengeluarkan, pemerintah Saudi nggak bisa mengeluarkan surat akte kelahiran tadi dari instansi sini. Nah, tapi kan kita nggak mau nih WNI kita nggak punya identitas, ya kan? Nah, makanya kita solusinya adalah tadi menerbitkan surat keterangan lahir. Nah, nanti syaratnya apa? Nah, syaratnya, ya kan? Satu, surat pernyataan dari kedua orang tua, ya kan? Yang kedua, identitas dari kedua orang tua. Kemudian juga ada nanti buku nikah. Kalau memang menikahnya di sini ya nanti kita bisa konsultasikan. Tadi tiga ini yang paling utama. Nanti kalau ada kasus-kasus khusus bisa dikonsultasikan ke KJRI gitu. Plus bawa juga 2 saksi yang membuktikan bahwa oh betul misal anak SIJ ini adalah putra atau putri dari bapak dan ibu. Seperti itu. Bagaimana jika ada yang tidak lengkap dari salah satu persyaratan dari yang Bapak tadi? Nanti bisa dikonsultasikan. Kita akan lihat dulu case by case-nya karena kan kasusnya beragam. Kayak misal teman-teman di SIJ ada yang mungkin bapaknya sudah kembali ke Indonesia, ya kan? Atau mungkin bapaknya sudah ya mohon maaf tidak lagi ada di sini. Nah, itu kan kita bisa nanti diskusikan nanti di situ. Itu ininya. Karena banyak sekali ya anak-anak SIJ ini, sobat-sobat SIJ ini yang kebingungan untuk ya seperti yang tadi saya bilang akte dan SKL ini. Nah, ini pesan saya nih, Mas. Saya ingin berpesan ke teman-teman di SIJ. KJRI itu bukan tempat yang menakutkan. Ya. Jadi KJRI itu adalah tempat yang seharusnya menjadi rumah untuk WNI di Arab Saudi. Kenapa saya bilang gitu? Tadi fungsi konsuler aja misal itu adalah untuk melayani dan melindungi WNI. Pensosbud membina WNI. Tujuannya semua sama, untuk membantu warga negara Indonesia yang ada di Arab Saudi. Jadi kita mempermudah gitu. Betul. Kita ada untuk mempermudah hidup teman-teman SIJ. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk menangkap gitu. Yang penting selama teman-teman SIJ ini ada kendala atau ada apa-apa bisa dikomunikasikan ke KJRI Jeddah. Gitu. Jadi jangan takut, jangan sampai nanti yang ada malah teman-teman, wah saya takut ke SIJ, orang tuanya, nanti habis itu malah yang ada nyari dokumen-dokumen di luaran yang kita nggak tahu asli atau enggak. Itu malah justru jadi masalah hukum. Memicu. Betul, dan masalah hukum itu karena ada namanya pemalsuan dokumen. Nah, jadi sebaiknya makanya mungkin teman-teman SIJ nanti bisa tanya ke orang tuanya, Pak, Bu, Abi, Umi, Papa, Mama, mau lihat dong akte kelahiran saya atau surat keterangan lahir saya, gitu. Ada nggak? Kalau belum ada, nanti bisa infokan ke pihak sekolah, di sekolah akan infokan kita juga, gitu. Dan untuk yang teman-teman saya yang orang tuanya nikah secara tidak resmi. Oke. Beberapa ada yang seperti itu. Ya, paham. Karena memang di Saudi ini kan mungkin sudah tinggal sekian lama, ya kan, izin tinggalnya habis. Untuk mereka yang menikah tidak resmi, nanti bisa diinfokan, didata dulu. Kita lihat case by case-nya, seperti itu. Tapi insya Allah sih prinsipnya adalah KJRI ingin melindungi khususnya anak-anak WNI yang ada di Arab Saudi. Jangan sampai nanti anak-anak SIJ itu tidak memiliki bukti kelahiran. Karena kenapa bukti kelahiran itu adalah hak asasi dari setiap manusia. Nah, nanti pokoknya kalau ada kasus seperti itu, infokan saja, nanti akan didata, nanti ditandai saja status pernikahannya seperti apa, nanti kita akan carikan solusinya, seperti itu. Jadi semua yang Bapak sampaikan itu adalah informasi untuk sobat-sobat SIJ yang mana jika ada kesulitan atau ada masalah di Arab Saudi ini bisa datang ke KJRI dan mungkin ketemu bapak-bapak yang ada di sini agar dibantu masalah-masalahnya. Untuk Bapak Ahmad Muhammad dan Bapak Kun Rizky, terima kasih atas infonya dan info yang bermanfaat ini. Sama-sama. Mudah-mudahan sobat-sobat SIJ ini bisa terbantu dan terfasilitasi oleh KJRI. Dan terima kasih Pak. Ya. Atas Jangan takut kehadirannya. Jangan takut untuk datang ke KJRI Jeddah. Itu rumah kita bersama. Ya.
Jadi kalau ada apa jangan lupa kontak nomor hotline Di bawah. Ya Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like di bawah ini. Gratis kok.